فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab bayani tafadhuli ahli Islam fil Islam wa ayyu umurihi afdal. Kita baru mengambil satu hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Faman hamidahu falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Sahabi yang baru saja kita dengarkan pembacaan hadisnya ini siapa? Indahnya Ubadah Abdullah bin Ammar bin al-As radhiyallahu anhuma. Taib bertanya tentang ayul islami khair. Maknanya apa? Ayul islami khair. Taib. Ingat-ingat. Pertanyaan ini maksudnya ayul islami khair, yaitu ayu khisalil islami khair, yaitu sifat Islam yang mana yang terbaik. Yaitu bertanya laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW dari sifat-sifat di dalam Islam mana yang terbaiknya. Apa jawaban Nabi SAW? Indak Ahmad. Nam tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta man lam ta'rif. Maknanya Abdullah. Taib. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak engkau kenal. Jelas hadis ini kesesuaiannya dengan bab menunjukkan apa? Menunjukkan bertingkat-tingkatnya kondisi kaum muslimin sesuai dengan tingkatan mereka dalam beramal. Dan di antara amalan-amalan yang sangat bagus di dalam Islam ya dua perkara ini. Memberi makan manusia dan mengucapkan salam kepada mereka. Sekarang kita akan masuk pada hadis berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh al-Misri thiqatun faqih. Qala akhbarana Ibnu Wahb. Siapa namanya? Ibnu Wahab. Ini terulang-ulang seorang thiqah ahli ibadah dan juga faqih. Nisbahnya al-Misri juga. Namanya siapa? Hudzaifah? Abdullah Ibnu Wahab. An Amr ibn al-Harith
Ibnu Ya'qub Al-Ansari, juga nisbahnya Al-Misri, walaupun aslinya dari Madinah tapi tinggal di Mesir. Thiqatun faqihun hafidh. An Yazid bin Abi Habib, dan pada biografi Amr bin Al-Harith ini, ikhwan, sebelum kita masuk pada perawi berikutnya, beliau dikenal dengan kekuatan hafalan dan juga kefakihan. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian muhadditsin, di antaranya Rabi'ah rahimahullahu taala, "Lau baqiya lana Amr mahtajna ila Malik." Seandainya tetap ada Amr, yaitu Amr bin Al-Harith ini, tentu kami tidak butuh kepada Malik, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Akan tapi ya akhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan derajat sebagiannya di atas yang lain, kalau kita perhatikan mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala kemudian diikuti oleh banyak manusia, dan sampai sekarang ada yang mengikutinya, termasuk dari barokah ilmu. Dan beberapa a'immah yang lain juga, a'immah yang kibar, a'immah dalam keimamahannya mereka, keilmuannya juga tinggi, seperti Ats-Tsauri dan yang lainnya, dulu punya murid-murid yang mengikuti pendapat-pendapat beliau dalam fikih. Tapi tidak sampai seperti imam mazhab yang 4. Nah, dari sisi banyaknya murid-murid yang menyebarkan ilmu mereka. Nah, karena apa? Karena adanya mazhab ini kan karena banyaknya murid mereka yang menyebarkan ilmu dari gurunya. Walaupun tentunya yang dicela adalah ketika seorang fanatik terhadap satu mazhab dan hanya mengambil pendapat satu tok dari para fuqaha yang ada, tanpa memperhatikan ini pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah. Cuman syahidnya di sini, akhwan, barakatul ilm, keberkahan ilmu. Dengan terjaganya ilmu seorang imam, di mana banyak manusia yang kemudian menyebarkan dan meriwayatkan, walaupun di sana ada para imam yang jelas keilmuannya di atas mereka. Keilmuannya di atas mereka. Maka pelajaran bagi kita semua untuk banyak-banyak memohon kepada Allah barokah. Memohon kepada Allah barokah. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada semua apa yang Kau berikan, termasuk padanya ilmu, juga harta, juga anak-anak, kendaraan, dan semuanya. Dari apa yang Allah berikan kepada kita, kita mengharap keberkahan. Wa barik lana fima a'tait. Qala an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair. Yazid ibn Abi Habib beliau telah kita lewati beberapa kali dalam kitab ini, akhwan. Nah, seorang thiqah, an Abil Khair, Abul Khair Marsad ibn Abdullah al-Yazani.
Marthad ibn Abdullah al-Yazani. Annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqul. Ini sahabinya masih sama, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Naam. Beliau mengatakan, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Abdullah bin Amr al-As mengatakan, sungguhnya ada seorang laki-laki, rajulan nakirah. Nah, tapi tidak penting bagi kita mengetahui siapa laki-laki yang bertanya itu, karena yang menjadi inti adalah apa yang ditanyakan dan bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair. Nah, siapa dari kaum muslimin yang terbaiknya? Siapa dari kaum muslimin yang terbaiknya? Maka perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu siapa saja yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Taib. Ini makna ringkas dari hadis. Dan kalau kita perhatikan dari hadis pertama dan hadis kedua, sahabinya sama, cuman kisahnya berbeda. Sama-sama ada yang datang bertanya. Tapi dari zahir hadis menunjukkan dua kejadian yang berbeda. Nah, terbukti dari dua jawaban Nabi SAW yang berbeda. Sama-sama bertanya tentang apa yang terbaik di dalam Islam intinya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa kok berbeda pada jawaban Nabi SAW. Nah, perbedaan tersebut liikhtilafi halis sa'ili wal hadirin. Banyak dalam kondisi Nabi SAW ditanya di antara sifat-sifat atau amalan di dalam Islam yang terbaik. Nabi menjawab berbeda-beda. Nah, sebab perbedaan tersebut apa? Yaitu liikhtilafi halis sa'il, karena perbedaan kondisi orang yang bertanya. Demikian pula wal hadirin, perbedaan orang-orang yang hadir di situ. Di hadis yang pertama, ketika Nabi SAW melihat yang sangat dibutuhkan oleh orang yang bertanya, karena itu adalah di antara sifat di dalam Islam yang banyak manusia meremehkannya, maka Nabi SAW tegaskan hal tersebut untuk dihidupkan, yaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dan pada hadis ini Nabi SAW tekankan sisi lain, bahwasanya muslim yang terbaik adalah muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Taib. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-ulama ma'nahu man lam yu'zi musliman biqaulin wala fi'lin. Maksud dari hadis ini yaitu muslim yang terbaik adalah muslim yang tidak menyakiti kaum muslimin yang lain, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Dan ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW di hadis Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud. Ketika Nabi mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian, yaitu sebaik-baik kaum muslimin adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya
baik itu tenaga kita, pikiran kita maupun harta kita, bisa diharapkan kebaikan darinya bagi kaum muslimin dan bagi orang-orang di sekitar kita. Wa yu'manu syarruh, dan manusia aman dari keburukannya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, yang terbaik dari kaum muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala wa khassal yada bidzikr li'anna mu'dhamal af'ali biha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tangan di sini. Karena apa? Karena mayoritas perbuatan itu dengan tangan. Walaupun seandainya seseorang menyakiti manusia dengan kaki, ya masuk juga dalam cakupan yang buruk, paham? Bukan berarti ya, nah yang penting manusia selamat dari keburukan tanganku, kemudian dia tendang, nah dia seruduk pakai kepalanya. Nah, kan yang disebutkan tangan saja, bukan demikian, Pak. Maksudnya yaitu karena tangan ini disebutkan secara khusus, ya karena mayoritas perbuatan dengan tangan. Walaupun seandainya seseorang menggunakan kakinya, menggunakan anggota-anggota tubuh yang lainnya untuk menyakiti manusia, tetap itu juga dilarang. Berarti harus menahan diri intinya dari apa? Dari menyakiti kaum muslimin dengan perbuatan kita. Disyaratkan dengan niat. Adapun lisan, nah, yaitu jelas melarang kita untuk menyakiti kaum muslimin dengan lisan-lisan kita. Taib. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, untuk menjelaskan hadis ini, al-murad afdhalul muslimin. Karena jangan sampai seorang memahami di sini berarti yang penting seorang menahan diri dari menyakiti kaum muslimin, walaupun dia tidak berbuat baik, walaupun dia tidak sholat, yang penting kan enggak menyakiti orang. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan sisi ini, nah, untuk apa? Untuk mengingatkan jangan sampai lalai. Selain seorang muslim dituntut untuk menegakkan rukun-rukun Islam, juga harus menjaga hak sesama manusia. Itu maksudnya, bukan kemudian nah, tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan puasa dan seterusnya. Makanya penjelasan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala bagus untuk dicamkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-murad afdalul muslimin man jama'a ila adai huquqillahi ta'ala. Man jama'a ila adai huquqillahi ta'ala ada'a huquqil muslimin. Ini intinya berarti, bahwasanya dimaksud oleh hadis ini adalah seutama-utama kaum muslimin, yaitu orang yang menggabungkan kepada penunaian hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga penunaian hak-hak sesama kaum muslimin. Nah, karena Islam akhwanifillah mencakup semua aspek kehidupan kita. Jangan sampai seorang menjadi muslim yang taat ketika berada di masjid, kemudian setelah keluar masjid menjadi seorang yang bejat. Nah, menjadi apa? Memiliki dua sisi kehidupan. Hidup di masjid, masya Allah, setelah keluar langsung berubah. Nah, berubah pakaiannya, berubah gayanya, berubah semuanya. Ini jangan. Karena kita muslim tetap muslim, akhwan. Di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, nah, di semua tempat tetap kita muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik diawasi dengan CCTV ataupun tidak. Hendaknya menjaga
adab-adab Islami. Nah, makanya kemudian ditegaskan juga oleh Imam At-Tibi akhwan rahimahullah taala dalam syarah untuk menepis pemahaman yang keliru terhadap hadis ini. Kata beliau, fa in qulta idza salimal muslimuna minhu yalzamu an yakuna musliman wa illam ya'ti bi sa'iril arkan. Apabila engkau mengatakan apabila kaum muslimin selamat dari kejelekannya, melazimkan dia seorang muslim, apakah ini melazimkan dia seorang muslim walaupun tidak menunaikan rukun-rukun Islam yang lain? Maka beliau jawab, qultu hadza waridun ala sabilil mubalaghah ta'ziman litarkil idza. Ka'anna tarkal idza'i huwa nafsul islamil kamil wa huwa mahsurun fihi 'alal iddia'. Itu Nabi SAW menyebutkan hadis ini ala sabilil mubalaghah, untuk betul-betul menekankan pada pengagungan permasalahan apa? Meninggalkan gangguan, agar kita meninggalkan gangguan terhadap kaum muslimin, karena perkaranya tidak ringan. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab, man ya'ti bil ayah, terkait masalah ini. Coba. Naam. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubin. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada sebab. Mereka tidak melakukan apa-apa, kok disakiti. Maka sungguh mereka telah memikul dosa yang besar dan memikul buhtan atas kaum muslimin wal-iyadu billah. Maka dijaga sisi ini akhwanifillah, untuk seorang apa? Bisa mencapai kebaikan dan kesempurnaan di dalam keislamannya. Dia tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, dan juga jangan lalai untuk menunaikan hak-hak sesama dengan berbuat baik kepada mereka. Ketika tidak mampu berbuat baik kepada mereka, maka jangan berbuat buruk. Takuffu syarraka 'anil nas fa huwa shadaqatun minka 'ala nafsik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberikan kebaikan, maka intinya jaga dirimu dari menyakiti manusia. Keburukan-keburukan yang ada pada dirimu ditahan, jangan sampai mengenai manusia. Itu adalah bentuk sedekah dirimu atas dirimu sendiri. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Hadis pendek. Nah, dihafal. Kalau yang tidak menghafal sanadnya, menghafal matannya, untuk kita camkan bahwasanya seorang muslim ikhwan tidak hanya di masjid, tidak hanya berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi muslim itu mencakup aspek yang menyeluruh dalam kehidupan kita, untuk kita tetap muslim dalam bermuamalah, muslim dalam ibadah. Nasallallahu at-taufiq was sadad.